janjinya pasti dia tepatin. Amin. Apa buktinya? Nubuatan kelahiran Yesus, saya membaca tadi, Yesaya ditulis pada tahun 700 sampai 740 sampai tahun 700 sebelum Masehi. Artinya nubuatan kelahiran Yesus yang ditulis oleh Nabi Yesaya ditulis 700 tahun sebelum Yesus lahir. Waktu yang sangat panjang. Pertanyaannya, apakah Tuhan lupa dengan janjinya selama 700 tahun? Tidak. Dia tetap mengingat janjinya bahwa dia akan mengirim seorang juru selamat ke dunia. Dan dia buktikan janjinya 700 tahun tidak bisa membuat Allah lupa akan janjinya. Karena itu kita memaknai Natal pada tahun ini. Sehingga itu tidak sekedar perayaan, kita mau belajar percaya akan janji Tuhan. Amin. Kita boleh melakukan janji manusia, kita boleh melakukan janji pasangan kita, kita boleh melakukan janji sesama kita, boleh melakukan janjinya Pak Bupati, tapi jangan pernah melakukan janji Tuhan dalam hidup kita. Amin. Karena peristiwa Natal telah menunjukkan itu. Waktu ratusan tahun tidak membuat Allah lupa akan janjinya. Waktu ratusan tahun tidak menghalangi rencana Allah dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini ada doa kita yang belum terjawab, sabar, Tuhan akan buat indah pada waktunya. Amin. Kalau kesehatan hari ini belum pulih, sabar, ketika Tuhan akan membuat indah pada waktunya. Amin. Kalau hari ini kamu belum mendapatkan jodoh, sabar, Tuhan akan buat itu indah pada waktunya. Amin. Kalau hari ini kamu belum dapat pekerjaan, sabar, Tuhan akan buat itu indah pada waktunya. Amin. Karena Allah tidak pernah lupa akan janjinya. Natal telah menunjukkan bukti itu. Karena itu bagaimana kita memaknai Natal ini, saudara? Kita merayakan Natal tidak sekedar perayaan, tapi kita berkomitmen lewat perayaan Natal ini. Kita mau lebih percaya akan janji Tuhan. Kita mau lebih berpegang pada janji Tuhan. Kita mau lebih berakar pada kebenaran firman Tuhan. Seperti yang dikatakan, sebagai orang yang tertanam akan berbuah pada musimnya. Dan apa saja yang diperbuatnya, kata Yosua 1 ayat 8, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jika orang memegang janji Tuhan, maka dia tidak akan pernah dikecewakan. Amin. Karena itu bagaimana kita mulai Natal? Mulai malam hari ini, dalam perayaan Natal ini, kita akan menetapkan hati kita. Kita memohon kepada Tuhan, langkah demi langkah hari ini saya bergantung padamu. Saya percayakan janjimu. Kau tidak pernah menjanjikan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh pengharapan. Kau tidak pernah menjanjikan bahwa kau akan membiarkan kami berjalan sendirian, tapi kau akan berjalan bersama-sama dengan kami. Sehingga apapun tantangan kami, berapapun perhalangan yang ada di depan kami, berapa susah pun roda kehidupan yang kami jalani, kami percaya engkau bersama-sama dengan kami. Kau sekali-kali tidak akan meninggalkan kami, kata Ibrani 13 ayat 5. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu janji firman Tuhan. Karena ketika kita dalam kehidupan, kita merasa kita ditinggalkan, kita merasa sendiri, kita merasa dalam masalah dari masalah yang kita hadapi, mari kita ingat peristiwa Natal membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Amin. Sehingga itu menjadi pegangan kita. Tuhan, saya tahu ini saya berada di dalam lembah kekelaman, tapi saya tahu Kau berjalan bersama saya. Karena itu janji Tuhan, bukan janji pendeta, bukan janji manusia. Karena kita memainkan Natal adalah kita mau belajar percaya sungguh akan janji Tuhan. Kita belajar berpegang sungguh pada janji Tuhan, bukan pada keyakinan kita sendiri. Amin. Yang ketiga, apa? Kalau kita baca dalam Lukas 1 ayat 30 ini 2 jam 3 jam begini, mungkin ada yang sanggup, masih ada yang sanggup 24 jam, mungkin masih ada yang sanggup 48 jam. Saya ragu, mungkin dia mati tak tidur. Ini kecil, saudara. Tapi kalau ini kita pegang terus, kita tahan terus, lama-lama kita tidak sanggup menahan bebannya, walaupun ini kecil. Seringkali dalam hidup kita masalah kita kecil, tapi kadang kita coba pikir
kita tidak berat lagi. Karena Dia yang menanggung beban kita, bukan kita lagi. Karena itu saudara, biarlah Natal ini memberi makna kepada kita bahwa kita punya Allah, Sang Putra Natal, kuasanya tidak terbatas. Dia sanggup melakukan yang tidak sanggup kita lakukan. Dia sanggup mengerjakan yang tidak sanggup kita kerjakan. Karena itu kenapa repot-repot? Bawa masalahmu sama Tuhan, bawa bebanmu sama Tuhan, bawa persoalanmu sama Tuhan. Dia sanggup menolong saudara dan saya. Jangan andalkan kekuatan kita, jangan andalkan diri kita. Karena itu biarlah kita memaknai dengan makna Natal, meyakini Yesus Sang Putra Natal, kuasanya tidak terbatas. Karena itu ketika kita punya masalah, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah datang kepada Yesus, bukan datang kepada alamat yang lain. Itulah cara kita memaknai Natal. Natal telah menunjukkan kepada kita bahwa kasih-Nya yang begitu besar. Natal telah menunjukkan kepada kita bahwa janji-Nya pasti Dia tepati. Dan Natal telah menunjukkan kepada kita bahwa kuasanya tidak terbatas. Karena itu biarlah Natal pada malam hari ini, perayaan Natal pada tahun ini menguatkan iman kita, menguatkan kasih kita, dan menguatkan komitmen kita, iman kita kepada Tuhan Sang Putra Natal. Selamat Hari Natal 25 Desember 2025 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2026. Atas nama pribadi